Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran metode penelitian bersama saya Safinatun Najah dari kelas 4E Akuntansi dengan NPM 0227231135. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Jangan lupa untuk simak videonya dengan baik. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data merupakan tahapan penting untuk memperoleh makna yang mendalam dari fenomena yang diteliti. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah dalam penelitian kualitatif adalah fenomenologi. Metode ini berfokus pada pengalaman subjektif individu terhadap fenomena tertentu. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan pada angka dan statistik. Metode fenomenologi bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman seseorang melalui deskripsi yang kaya dan mendalam. Fenomenologi berakar pada filsafat Edmund Husserl dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan Jean-Paul Sartre. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap pengalaman individu dari sudut pandang mereka sendiri, tanpa interpretasi atau asumsi dari peneliti. Oleh karena itu, teknik analisis data dalam fenomenologi memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari metode lainnya. Teknik analisis data dalam fenomenologi bertujuan untuk memahami esensi suatu pengalaman berdasarkan persepsi individu yang mengalaminya. Penelitian fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan makna yang mendalam dari pengalaman subjektif dan menyajikannya secara deskriptif. Analisis fenomenologi tidak hanya mengorganisasi data yang telah dikumpulkan, tetapi juga menggali tema-tema utama yang muncul dari pengalaman para partisipan. Data yang digunakan dalam penelitian fenomenologi umumnya berasal dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen pribadi, seperti catatan harian atau surat. Dalam menganalisis data fenomenologi, peneliti harus mampu menunda atau break-etting asumsi atau pemahaman awal mereka terhadap fenomena yang diteliti. Hal ini bertujuan agar analisis data dapat dilakukan secara objektif berdasarkan pengalaman subjektif partisipan tanpa bias dari peneliti. Terdapat beberapa pendekatan dalam analisis data fenomenologi, seperti pendekatan deskriptif Husserlian dan pendekatan hermeneutik Heideggerian. Namun, secara umum, proses analisis data dalam penelitian fenomenologi meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, break-etting atau approach. Langkah pertama dalam analisis fenomenologi adalah break-etting atau approach, yaitu menunda atau menyingkirkan asumsi pribadi dan prasangka peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Break-etting bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam menginterpretasikan pengalaman subjektif partisipan. Yang kedua, membaca dan memahami data. Setelah proses wawancara atau pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah membaca dan memahami transkrip data secara menyeluruh. Peneliti harus membaca data berulang kali untuk memahami makna yang terkandung dalam deskripsi pengalaman partisipan. Yang ketiga, identifikasi makna dan unit makna atau meaning units. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi makna-makna penting dalam setiap transkrip wawancara. Makna-makna tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit makna yang memiliki kesamaan atau keterkaitan. Yang keempat, pengelompokan ke dalam tema. Setelah unit makna diidentifikasi, peneliti mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama yang muncul dari data. Tema-tema ini mencerminkan esensi pengalaman partisipan terhadap fenomena yang diteliti. Yang kelima, deskripsi fenomenologis. Peneliti kemudian menyusun deskripsi fenomenologis berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi. Deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman subjektif partisipan secara jelas dan mendalam. Keenam, interpretasi dan pemaknaan data. Tahap terakhir adalah interpretasi dan pemaknaan data, di mana peneliti mencoba memahami makna yang lebih dalam dari pengalaman yang telah dideskripsikan pada pendekatan fenomenologi hermeneutik. Interpretasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan makna yang lebih luas. Meskipun analisis fenomenologi
menawarkan wawasan yang mendalam terhadap pengalaman subjektif individu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh peneliti, antara lain subjektivitas data, yaitu data diperoleh dari pengalaman individu secara subjektif sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam interpretasi yang agar tidak bias. Yang kedua, breakthrough yang sulit dilakukan. Menunda asumsi atau prasangka pribadi bukanlah tugas yang mudah, terutama jika peneliti memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, proses analisis yang panjang dan kompleks. Analisis fenomenologi memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan proses mendalam dalam memahami dan menginterpretasikan pengalaman partisipan. Kesulitan dalam generalisasi karena penelitian fenomenologi berfokus pada pengalaman individu, hasilnya seringkali sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Meskipun terdapat tantangan, teknik data analisis fenomenologi memiliki berbagai manfaat, antara lain memahami pengalaman manusia secara mendalam. Fenomenologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu mengalami dan memberi makna terhadap suatu fenomena. Menyediakan data yang kaya dan deskriptif. Penelitian fenomenologi menghasilkan deskripsi yang kaya yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, dan studi sosial. Membantu pengembangan teori, yaitu hasil penelitian fenomenologi dapat menjadi dasar dalam pengembangan teori baru dan lebih sesuai dengan pengalaman manusia nyata. Meningkatkan pemahaman dalam praktik profesi, yaitu dalam bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pemahaman terhadap pengalaman subjektif individu dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dalam konteks mahasiswa akuntansi, teknik ini memiliki relevansi yang terbatas karena akuntansi lebih berorientasi pada data kuantitatif, perhitungan, dan analisis keuangan yang membutuhkan metode lebih objektif dan terukur. Namun, fenomenologi tetap dapat diterapkan pada penelitian yang berfokus pada pengalaman individu dalam dunia akuntansi, seperti pengalaman mahasiswa dalam memahami konsep akuntansi, tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja, atau persepsi mereka terhadap profesi akuntansi. Dengan menggunakan fenomenologi, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mahasiswa mengalami dan memaknai pendidikan serta praktik akuntansi dari perspektif subjektif mereka. Hal ini dapat menjadi wawasan berharga bagi institusi pendidikan dan praktisi akuntansi dalam meningkatkan pembelajaran dan praktik di bidang tersebut. Penelitian dengan metode fenomenologi memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman subjektif individu dalam berbagai konteks, termasuk dalam bidang akuntansi. Dengan fokus utama pemahaman esensi, pengalaman partisipan, teknik analisis data fenomenologi memungkinkan penelitian untuk menggali makna yang tersembunyi di balik setiap interaksi dan peristiwa yang dialami oleh individu. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memperdalam pemahaman. Validasi data merupakan komponen krusial dalam penelitian fenomenologi yang memastikan kreditabilitas temuan. Peneliti dapat melakukan member checking dengan melibatkan partisipan untuk memverifikasi interpretasi, serta menggunakan triangulasi dari berbagai sumber data. Diskusi dengan rekan peneliti, peer debriefing, dan dokumentasi sistematis melalui audit trial, dan juga untuk membantu memastikan kualitas penelitian. Pengembangan teknologi telah memungkinkan penggunaan software analisis data kualitatif seperti NVivo, Atlas TI, atau Maxda dalam penelitian fenomenologi. Software ini membantu peneliti mengorganisir data secara efisien, melakukan pendekatan sistematis, dan menganalisis data secara lebih terstruktur. Kemampuan software untuk mengelola data kompleks memungkinkan peneliti fokus pada interpretasi mendalam terhadap pengalaman partisipan.
Dalam perkembangannya, analisis fenomenologi memiliki beberapa variasi pendekatan yang dapat dipilih dalam tujuan penelitian. Fenomenologi transdental yang dikembangkan oleh Husserl menekankan pada esensi murni pengalaman, sementara fenomenologi hermeneutik dari Heidegger berfokus pada interpretasi makna. Pendekatan fenomenologi eksistensial oleh Merleau-Ponty dan fenomenologi interpretatif dari Smith menawarkan perspektif berbeda dalam memahami pengalaman manusia. Dalam konteks akuntansi, penelitian fenomenologi dapat diaplikasikan untuk memahami berbagai aspek pengalaman praktis. Misalnya, studi tentang bagaimana akuntan menghadapi dilema etis dan praktik profesional, atau bagaimana mahasiswa memaknai pembelajaran akuntansi dalam era digital. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi pengalaman akuntan dalam mengadopsi teknologi baru dan mengelola keseimbangan kehidupan kerja. Untuk memastikan kualitas penelitian fenomenologi, peneliti perlu memperhatikan kriteria seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara fenomenologis mendalam, observasi partisipatif, jurnal reflektif, dan focus group discussion. Dokumen personal juga dapat menjadi sumber data yang kaya untuk dianalisis. Aspek etika dalam penelitian fenomenologi sangat penting mengingat kedalaman informasi yang digali. Peneliti harus memastikan informed consent dari partisipan, menjaga kerahasiaan dan anonimitas, serta mengelola data sensitif dengan hati-hati. Hubungan peneliti partisipan perlu dijaga profesional, namun empatik, terutama ketika membahas topik yang sensitif atau emosional. Penulisan laporan penelitian fenomenologi memerlukan keahlian khusus dalam menyajikan temuan. Struktur laporan harus mampu menggambarkan kompleksitas pengalaman partisipan melalui deskriptif yang kaya dan penggunaan kutipan verbatim yang tepat. Tema dan subtema yang muncul perlu disajikan secara logis dan terintegrasi dengan teori yang relevan. Dalam pelaksanaannya, peneliti fenomenologi menghadapi berbagai tantangan metodologis. Mengelola bias peneliti, mencapai saturasi data, dan menjaga keseimbangan dan deskripsi dan interpretasi merupakan tantangan yang perlu diatasi. Peneliti juga harus mampu menangani data yang bertentangan dan memastikan kedalaman analisis. Implikasi penelitian fenomenologi dalam praktik akuntansi sangat luas, mulai dari pengembangan kurikulum berbasis pengalaman hingga peningkatan metode pembelajaran. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan mahasiswa dan praktisi dapat membantu dan pengembangan kebijakan pendidikan dan inovasi praktik profesional yang lebih efektif. Untuk penelitian masa depan, terdapat berbagai area yang potensial untuk dikembangkan. Menggunakan metode fenomenologi dalam akuntansi, integrasi dengan metode campuran, studi longitudinal, dan penelitian komparatif dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena dalam dunia akuntansi. Pengembangan teori berbasis fenomenologi juga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu akuntansi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penelitian fenomenologi dalam akuntansi tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman individu, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan praktik dan teori akuntansi yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap dimensi-dimensi yang mungkin terlewatkan dalam penelitian kuantitatif konvensional, sehingga memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas dunia akuntansi. Dalam konteks mahasiswa akuntansi, penerapan metode fenomenologi dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap tantangan akademik dan profesional yang mereka hadapi. Penelitian dapat mengungkap bagaimana mahasiswa memahami konsep akuntansi, menghadapi tekanan akademik, dan menjalani pengalaman magang atau transisi ke dunia kerja. Dengan wawancara mendalam dan analisis tematik,
peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana mahasiswa memaknai pengalaman mereka selama perkuliahan, bagaimana mereka mengatasi hambatan yang dihadapi, serta bagaimana perspektif mereka terhadap profesi akuntansi terbentuk dari waktu ke waktu. Selain itu, metode fenomenologi dalam penelitian mahasiswa akuntansi dapat memberikan wawasan yang berharga bagi institusi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mahasiswa memahami dan mengalami mata kuliah akuntansi dapat membantu dosen dalam menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis pengalaman nyata, pendidikan akuntansi dapat menjadi lebih relevan dan dapat mendukung keberhasilan mahasiswa di masa depan. Meskipun metode fenomenologi memiliki keterbatasan seperti sulitnya menggeneralisasi hasil penelitian dan kompleksitas dalam proses analisis data, manfaat yang ditawarkan juga sangat lebih besar dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman individu. Dengan demikian, penelitian fenomenologi dalam bidang akuntansi tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan akuntansi, tetapi juga membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana mahasiswa mengalami dan memaknai perjalanan akademik serta profesional mereka. Oleh karena itu, penerapan metode fenomenologi dalam penelitian mahasiswa akuntansi menjadi salah satu cara yang efektif untuk memahami realitas yang mereka hadapi secara komprehensif dan mendalam. Itulah pemaparan tentang teknik analisis metode fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.